Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar Arsyad. NIM saya 202221050022. Saya adalah mahasiswa Unitama. Kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan sistem pakar diagnosa penyakit motor, di mana tugas ini adalah tugas untuk ujian akhir mata kuliah sistem pakar. Nah, yang pertama di sini pada SAM itu Apache dan MySQL telah saya jalankan. Kemudian untuk lokasi aplikasinya itu ada pada C, kemudian SAM, kemudian htdocs. Nah, di sini ada sistemnya yaitu Expert System PHP. Maka dari itu pada browser saya masukkan alamat seperti ini, yaitu localhost kemudian nama folder yang ada pada htdocs. Nah, tampilan awal dari aplikasi ini yaitu seperti ini, di mana di sebelah atas ini ada judul dari sistemnya, kemudian ada menu-menu yang ada pada aplikasi. Yang pertama itu adalah beranda, diagnosa, riwayat, dan admin. Nah, untuk halaman beranda itu akan ditampilkan pada saat kita mengakses pertama kali sistem ini, di mana pada halaman beranda itu terdapat tiga bagian. Yang pertama itu adalah sistem pakar itu sendiri, kemudian ada tombol untuk memulai diagnosa, kemudian cara menggunakan sistemnya. Jadi ada tahapan dalam penggunaan sistem, mulai dari input gejala, pilih gejala, kemudian melihat hasil, tentang metode apa yang digunakan pada sistem ini. Jadi ada dua metode, yaitu certainty factor sama coverage factor. Nah, selanjutnya untuk melakukan diagnosa kita bisa klik mulai diagnosa. Maka sistem akan otomatis berpindah ke halaman diagnosa. Atau bisa juga dari halaman beranda ini kita mengisi diagnosa. Mengklik diagnosa maka akan tampil halaman diagnosa. Di sini ada beberapa variabel-variabel yang perlu diisi untuk melakukan diagnosa. Yang pertama adalah mengisi nama pemilik motor, kemudian mengisi plat motornya, kemudian mengisi jenis motornya apa, kemudian memilih gejala yang dialami oleh motor. Nah, di sini saya coba simulasikan, misalnya kita nama pemiliknya adalah Aris Munandar Arsyad. Kemudian plat motornya misalnya, kemudian jenis motornya yaitu Honda Beat misalnya. Kemudian apa gejala yang dialami? Misalnya asam hitam yang pekat, kemudian tingkat keyakinannya berapa? Misalnya sangat yakin, kemudian bunyi logam saat gas dilepas, kemudian lumayan yakin misalnya, kemudian misalnya asap knalpot biru, misalnya ini yakin, bau bakar berlebihan, misalnya ini sangat yakin, kemudian gas tiba-tiba berat, misalnya ini lumayan yakin. Nah, dan seterusnya sesuai dengan gejala-gejala yang dialami oleh kondisi motor. Nah, pada bagian bawah halaman ini ada diagnosa dan ada tombol reset. Tombol reset ini gunanya untuk mengembalikan halaman diagnosa ini menjadi kosong. Kemudian tombol diagnosa ini untuk melakukan proses diagnosa. Ketika diklik diagnosa, maka akan tampil pop-up yang menginformasikan hasil diagnosa penyakit motor. Yang pertama di sini yang diinformasikan adalah informasi pemilik kendaraan, kemudian gejala-gejala yang dipilih tadi, kemudian ada top 3 kemungkinan penyakit. Jadi sistem akan menampilkan 3 kemungkinan penyakit, kemudian dalam setiap kemungkinan penyakit ini akan menampilkan data perhitungannya. Bisa diklik seperti ini. Nah, akan muncul. Jadi ada CF gabungannya berapa, CF akhir dengan coverage factornya berapa. Seperti itu. Kemudian dari hasil ini bisa kita print. Nah, seperti ini. Tinggal dicetak, kita pilih printernya, kemudian klik cetak. Nah, selanjutnya data yang kita input di sini akan tersimpan pada database sistem ini.
di mana database-nya misalnya ada di riwayat. Nah, seperti ini. Jadi ada di data yang diinput diagnosa tadi akan tampil di riwayat. Nah, pada halaman riwayat ini kita bisa mencetak ulang. Misalnya terdapat kendala pada saat pencetakan pertama, nah kita mau mencetak ulang itu bisa lewat di sini dengan cara klik print. Nah, tampilannya sama dengan hasil cetakan dari halaman diagnosa tadi. Kemudian selanjutnya ada halaman admin. Nah, halaman admin ini adalah halaman yang digunakan untuk mengontrol beberapa fitur atau modul yang ada pada sistem pakar ini. Yang pertama itu kelola penyakit. Ini sifatnya adalah untuk menambah master penyakit. Jika suatu pakar menemukan misalnya menemukan penyakit baru, ini bisa kita tambah di sini. Setelah itu ada kelola gejala. Kelola gejala itu misalnya ada gejala baru yang belum kita identifikasi, itu bisa kita tambah di sini. Nama gejalanya apa? Misalnya motor susah bunyi. Deskripsinya apa? Misalnya kita samakan saja, kemudian tambah gejala. Nah, dia akan tampil di sini sesuai dengan ini. Oke, kita juga dapat mengedit, kemudian kita juga dapat menghapus. Nah, selanjutnya ada aturan CF. Nah, ini yang penting pada sistem ini. Karena apa? Karena kita menerapkan aturan CF itu di sini. Jadi kita harus memilih busi penyakitnya, misalnya busi rusak, kemudian gejalanya apa, kemudian nilai CF pakarnya. Ini bisa kita dapatkan dari pakar-pakar yang memang ahli dalam hal motor ini. Nah, selanjutnya ada jenis motor. Jenis motor ini dia akan terrelasi ke pengimputan diagnosa tadi. Misalnya di sini Honda NMAX Turbo misalnya. Nah, ini tambah, tinggal dicari, nanti di sini akan tampil Honda NMAX Turbo. Ini. Nah, kalau kita melihat bisa kembali ke diagnosa itu, di sini akan tampil Honda NMAX Turbo. Ini yang baru kita tambahkan, yang sebelumnya belum ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait database yang digunakan pada sistem pakar diagnosa penyakit motor ini. Oke, yang pertama saya buka dulu aplikasinya. Itu di sini saya menggunakan aplikasi Heidi untuk mengakses database. Kemudian kita masuk di sistem pakar. Nah, di sini ada database-nya, yaitu database expert system. Nah, seperti yang kita lihat pada sistem tadi ada modul admin. Nah, di sini modul-modul di sini ini akan menambah ke database yang ada pada menambah ke database expert, di mana ada tabel-tabelnya, yaitu ada CF rules, kemudian ada diagnosis history, kemudian ada diagnosis, kemudian ada motor tipe, kemudian ada symptoms atau penyakit. Nah, sini. Oke, kembali saya tampilkan terlebih dahulu sistemnya. Untuk mengelola penyakit ini database-nya ada pada di sini. Ada database expert system, tabelnya adalah symptoms. Nah, seperti ini, asal knalpot baru. Ini tadi yang saya tambahkan, motor susah bunyi, akan tampil di sini. Ini tanggal inputnya tanggal 20 hari ini. Kemudian untuk kelola gejala juga sama. Di sini ada di CSS nama database-nya, nama tabelnya. Ada kerusakan piston, ada silinder baret, dan lain-lain, dan seterusnya. Kemudian untuk kelola aturan, nah di sini database-nya ada pada CF rules. Ya, di sini ada ID dari
ID dari ini kelola pengaturannya, kemudian ada ID dari penyakitnya di sini, kemudian ada symptoms ID dari penyakit, ini tadi ID dari gejala, kemudian ada CF expertnya, nilainya berapa. Kemudian, nah di sini tadi kan ada penginputan diagnosa. Di sini pada saat kita menginput, dia akan menyimpan data ke database diagnosis history di sini. Jadi data transaksinya saya simpan di sini agar bisa dilakukan pengecekan kembali untuk data-data yang pernah diinput. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.